yang paling pasti itu, hidup yang kekal itu artinya tidak binasa. Itu tadi itu pasti tidak binasa. Itu pasti hidup kekal, pasti tidak binasa. Nah, yuk. Nah, ini teman-teman, tak satu pun ada ayatnya nih, semua tulisan ini, ya kan? Ya, jadi kalau kita jawab sesuatu itu harus ada ayatnya. Itu biasakan dari sekarang ya. Kalau kita memberi satu argumen atau pembelaan, ya, atau penjelasan, nah itu kasih ayat. Itu untuk kita sendiri sebenarnya. Gitu. Jadi em, Yohanes 3 ayat 16 kan, mereka yang percaya pasti tidak binasa. Definisi hidup yang kekal yang paling clear ada di mana, teman-teman? Siapa yang hafal ayatnya? Inilah hidup yang kekal itu. Jadi saudara bisa chat, Yohanes tapi 17 kalau saudara bicara langsung di sini, ingatan saya kuat. Yohanes 17 ayat 3 Pak. Ya, Yohanes 17 ayat 3 ya. Gimana bunyinya? Inilah hidup yang... Inilah hidup yang kekal itu, yaitu mereka mengenal Allah yang benar dan mengenali Yesus Kristus, Yesus Kristus satu-satunya yang kau utus. Ya, jadi hidup yang kekal itu adalah bicara mengenai mengenal Allah, ya, mengenal Dia satu-satunya Allah yang benar, ya, dan Yesus Kristus yang engkau utus, ya. Nah, coba coba dari sini ya. Coba teman-teman bandingin sama Yohanes 5 ayat 24. Hmm. Jadi inilah hidup yang kekal itu. Inilah hidup yang kekal itu. Jadi yaitu mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah. Jadi eh, orang yang orang yang tidak mengenal Allah, yaitu Allah yang begitu besar kasihnya, gitu ya, dan mengenal, jadi dua-duanya mengenal ya, dan mengenal Yesus Kristus yang telah diutus, yaitu anaknya, ya, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebenarnya teman-teman bisa baca di sini. Oh, tidak binasa itu artinya beroleh hidup yang kekal. Ya, lihat nggak bahasa Indonesianya kan? Kelihatan ya. Jadi Yanti tidak ke rote melainkan ke alor. Nah, kan gitu kan ini. Jadi beroleh hidup yang kekal itu tidak binasa. Itu dulu ya. Kemarin juga kayaknya kita udah baca ayat mana nih? Roma nih, ya kan? Nih. Ada masalah murka di sini. Murka itu kaitannya sama apa? Dipersiapkan untuk kebinasaan. Oke? Okay? Nah, sekarang jadi manjang dikit ya. Oh, rupanya masalah kebinasaan itu tadi kita lihat ayat itu di mana? Sini ya. Aduh, hilang. Oh, ini. Ya.
Jadi rupanya hidup yang kekal, beroleh hidup yang kekal itu artinya tidak binasa. Ini kan ayat yang sering kita baca nih, ya, sering teman-teman hafal dari sekolah minggu kan. Jadi tujuannya Allah itu mengaruniakan anaknya, atau tujuannya Allah mengutus anaknya, itu adalah supaya apa? Supaya setiap orang yang percaya itu beroleh hidup yang kekal, dan itu artinya tidak binasa gitu. Nah, rupanya masalah binasa itu kaitannya dengan, ya, disiapkan untuk kebinasaan. Itu rupanya kaitannya sama Allah menunjukkan murkahnya gitu. Nah, dari situ aja dulu ya. Itu terbelah tuh. Benar-benar terbelah. Oh, kalau hidup kekal berarti tidak binasa. Kalau binasa artinya Ditimpa murka Allah. ditimpa murka Allah atau tidak menerima hidup yang kekal. Gitu. Kan? Oke, di sini dulu nih ya teman-teman nih, ya. Ini sederhana dulu, sederhana ya. Fix dulu di sini, oh, apa? Di apa? Dibentuk ininya ya, pengetahuan akan kebenarannya. Jadi beroleh hidup yang kekal itu artinya tidak binasa. Coba lihat Yohanes 3:36-nya. Barang siapa percaya kepada anak, nah, percaya kepada anak. Berarti ini di sini ada ya, setiap orang yang percaya, ya kan? Percaya kepada anak, ia beroleh hidup yang kekal. Jadi kelihatan ya. Tetapi yang tidak taat kepada anak, ia tidak melihat hidup, melainkan muncul ya. Jadi teman-teman bisa lihat nggak? Ya, jadi gini, dia beroleh hidup yang kekal kalau percaya. Diulang di sini, kalau percaya beroleh hidup yang kekal. Rupanya kalau beroleh hidup yang kekal itu artinya tidak binasa. Artinya tidak binasa. Oh, rupanya tidak binasa itu kaitannya dengan kebinasaan, itu kaitannya dengan murkahnya Allah. Makanya di ayat 36 ini dibilang begini kan, yang tidak apa, barang siapa yang tidak taat kepada anak, ia tidak akan melihat hidup. Dia tidak akan melihat hidup yang kekal, melainkan murka Allah tetap ada di atasnya. Artinya kalau murka Allah ada di atasnya, berarti dia binasa. Gitu. Oke? Masuk ya? Oh, kenapa ini ayat ada 24? Iya, jadi itu tadi dari yang chatnya Ati ya, atau Healthy yang saya lihat ya. Jadi pasti binasa, betul nih. Kan, jadi kalau orang beroleh hidup yang kekal itu artinya dia pasti tidak binasa. Gitu, ya. Nah, orang yang kalau dia eh, kalau dia binasa itu artinya apa? Murka Allah tetap ada di atasnya. Gitu, ya. Murka Allah tetap ada di atasnya. Nah, oke, itu dulu ya. Mungkin yang ayat ini saya kasih di bawah kali biar ini dulu ya. Ini di bawah ya. Ini. Nah, ini di bawah nih. Ini dulu ya, 3 di atas ya. Oke. Sebenarnya mungkin ya nggak apa-apa lah begitu ya. Oke, jadi tadi ada chatnya siapa aja tadi ya. Itu ya. Jadi beroleh hidup yang kekal itu artinya tidak binasa, ya. Dan tidak binasa itu artinya tidak ditimpa oleh murkahnya Allah, gitu ya. Teman-teman perhatiin di kitab Roma ini ya, ini tadi ya. Roma, nih ya. Ini Roma, ya. Jadi kalau untuk menunjukkan murkanya Allah dan menyatakan kuasanya, gitu. Jadi dia, teman-teman tahu nggak apa ini kitab gulungan kitab ya, kita lihat dulu ya gulungan kitab.
Coba ada yang bisa baca Wahyu pasal yang keempat dan Wahyu pasal 5. Itu penting tuh, penting ya. Kita mundur-mundur sedikit ke belakang ya. Wah, ini ayat udah banyak banget. Wahyu pasal 5 ayat berapa, Pak Hen? Wahyu pasal 5 ayat ayat 1 sampai ayat 1 sampai 7. Baca, Pak Hen. Pak Ya. Adus, baca. Maka aku melihat di tangan kanan dia yang duduk di atas tahta itu sebuah gulungan kitab yang ditulisi sebelah dalam dan sebelah luarnya dimeteraikan dengan 7 meterai. Ayat 2, dan aku melihat seorang malaikat yang gagah yang berseru dengan suara nyaring, katanya, siapakah layak membuka gulungan kitab itu dan membuka meterai-meterainya? Ayat 3, tetapi tidak ada seorang pun yang di sorga atau yang di bumi atau yang di bawah bumi yang dapat membuka gulungan kitab itu atau yang dapat melihat sebelah dalamnya. Ayat 4, maka menangislah aku dengan amat sedihnya karena tidak ada seorang pun yang dianggap layak untuk membuka gulungan kitab itu ataupun melihat sebelah dalamnya. Ayat 5, lalu berkatalah seorang dari tua-tua itu kepadaku, jangan engkau menangisi sesungguhnya, sehingga dari suku Yehuda, yaitu tunas Daud, telah menang sehingga ia dapat membuka gulungan kitab itu dan membuka ketujuh meterainya. Ayat 6, maka aku melihat di tengah-tengah tahta dan keempat makhluk itu, dan di tengah-tengah tua-tua itu berdiri seekor anak domba seperti telah disembelih, bertanduk 7 dan bermata 7. Itulah ketujuh roh Allah yang diutus ke seluruh bumi. Ayat 7, lalu datanglah anak domba itu dan menerima gulungan kitab itu, dan di tangan dia duduk di atas tahta itu. Amin. Amin. Jadi teman-teman lihat ya, ayat pertama itu bilang, maka aku melihat ya, di tangan kanan dia yang duduk di atas tahta itu. Nah, ini teman-teman, kalau kita ngomongin hidup yang kekal itu bukan hanya sekedar narasi atau satu pemahaman atau satu hal yang merupakan dinamika kehidupan gitu. Enggak hanya sampai sesuatu yang intangible yang tidak bisa dikelihatan gitu, hidup kekal itu. Ya. Jadi hidup yang kekal itu tuh nyata secara fisik, secara fisik. Hidup kekal itu adalah hidup melihat kemuliaan Allah di tahtanya, itu hidup kekal. Nah, itu hidup kekal. Jadi maksud Allah dari semuanya ini, gitu ya. Maksud Allah dari semuanya ini adalah Allah ingin datang dan berada di tengah-tengah umatnya. Ya, kita baca dulu ayat itu. Ya, soalnya teman-teman apa ini pemahamannya itu bisa dikacaukan oleh kata-kata, saya perhatiin. Gitu. Seolah-olah hafal kata-kata. Jadi kalau Pak Lepri udah mulai nanya pemahaman, jadi goyang gitu, goyang ya. Nah, coba ya saya mau mundur beberapa langkah untuk bicara mengenai pemahamannya. Coba ya. Kitab Yehezkiel ya.
Yehezkiel. Yehezkiel 37 ayat 27. Mulai dari 26. Jadi Yehezkiel 37 ayat 26 sampai 28. Ini penting sekali ya. 30. Ini teman-teman. Teman-teman kalau berdoa kalau berdoa kemana? Kalau berdoa, coba saya tanya. Kalau berdoa kemana? Ke siapa berdoa? Bapak. Pada Bapa ya. Bapak kami, iya, Bapak kami yang di surga. Itu harus jelas. Bapak kami yang di surga. Tadi kalau perhatiin, teman-teman melihat kata-kata ini ya. Ini hatinya dibuka saja untuk untuk menerima kebenarannya dulu ya. Nih, teman-teman perhatiin ya yang Yohanes ini 5 ayat 24. Yesus yang bilang gini, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa mendengar perkataanku," perkataannya Kristus ya, "dan percaya kepada siapa? Bapak. Bapa. Percaya kepada Bapa. Ya, yang mengutus Yesus." Narik di situ ya. Nah, jadi kalau kita lihat ya, mana tadi? Kemana nih? Oh, kita harus turun dulu. Nih ya. Jadi Allah Bapa ya, yang benar-benar memiliki keinginan ini. Nih teman-teman ya. Aku akan mengadakan perjanjian damai dengan mereka. Dan itu akan menjadi perjanjian yang kekal dengan mereka. Ya. Perjanjian yang kekal. Jadi nggak ada lagi. Nah ini teman-teman kalau perhatikan ya. Ini ujungnya di mana ya? Nah, ini ujungnya di sini nih. Ini dan mungkin saya kasih langsung yang langsung ini nih. 3 dan 7. Ya, betul ya. Nah, ini nih. Nah, perhatiin ya. Jadi, perjanjiannya kekal dengan mereka, ya. Aku akan memberkati mereka dan membuat mereka banyak. Ini melalui perjanjian dengan Abraham itu terjadi kan? Dan apa? Memberikan tempat kudusku di tengah-tengah mereka untuk selama-lamanya. Ini tempat kudusku di tengah-tengah mereka untuk selama-lamanya, ya. Ini bicara mengenai apa? Roh Kudus kan? Ini Roh Kudus, ya, yang berdiam di dalam hati, di dalam hati mereka. Tapi ayat 27 perhatiin. Tempat kediamanku pun akan ada pada mereka. Tempat kediaman Allah itu di mana? Hati. Tadi hilang itu ayatnya. Maka kita ganti ya. Tadi itu loh Wahyu ya 5 kan. Kalau nggak salah Wahyu 4 juga ayat 2. Oke, betul. Coba kita lihat ayat satunya ya.
Oke, boleh. Ayat satunya juga diikutkan biar ya. Jadi nih ya, ini penting nih. Jadi sebenarnya gini ya, kita tuh bukan hanya menantikan Yesus datang kembali loh. Itu adalah cara atau kejadian yang bisa kelihatan memang. Tapi sesungguhnya ini mungkin teman-teman juga baru, tapi saya yakin Roh Kudus juga bicara ya. Sesungguhnya yang kita benar-benar bukan yang kita ya, ini nggak bisa kita nih saudara. Yang Allah benar-benar rindukan itu adalah dia berdiam di tengah-tengah umatnya. Itu sebenarnya. Nah, kalau kita bicara mengenai itu, ya seperti dulu di Eden, langit yang pertama, bumi pertama itu, ya Allah itu di tengah-tengah umatnya itu. Itu kalau kita dikuasai oleh kebenaran itu, ya itu harus disebut kebenaran memang ya, dikuasai oleh kebenaran itu, kita akan memiliki kehadiran atau kekuatan kuasanya itu di dalam diri kita, kekuatan kuasanya dalam diri kita itu bisa mengatasi banyak hal. Ya, bisa mengatasi banyak hal. Saya katakan mengatasi banyak hal karena kita kan di dunia ini. Kita itu terbatas oleh tubuh yang fana. Jadi hanya bisa mengatasi banyak hal. Sesungguhnya Allah yang berdiam di satu tempat itu kemuliaannya mengatasi segala sesuatu. Itu definisi kemuliaannya Allah. Dia pasti mengatasi segala sesuatu. Gitu. Ya, nah, kalau dia hadir, kekuatan kekuasaannya itu hadir dalam diri kita, maka dia mengatasi banyak hal pasti. Tetapi dia terbatas karena apa? Karena ada di dalam kemah yang sementara. Gitu teman-teman. Ya. Tapi tujuan akhir dari semua adalah sesungguhnya adalah ini. Gitu. Ya. Tempat kediamanku ya akan ada pada mereka. Dan teman-teman perhatiin nggak katakan ini, aku akan, nih ya, perhatiin dulu, menarik sekali. Aku akan menjadi Allah mereka, dan mereka akan menjadi umatku. Coba perhatiin di Wahyu 21 ayat 3. Lalu aku mendengar suara yang nyaring dari tahta itu berkata, lihatlah kemah Allah. Jadi kemah Allah. Kemah Allah itu apa? Tempat kediamannya. Ada di tengah-tengah manusia, betul nggak? Akan ada pada mereka, dan dia akan diam bersama-sama dengan mereka. Mereka akan menjadi umatnya, dan ia akan menjadi Allah mereka. Bilang amin dulu. Amin. Ya, ya kalau itu tidak luar biasa, itu biasa di luar, ya, benar nggak? Ya, ini sebenarnya nih teman-teman ya. Jadi waktu saudara ya di dalam kesendirian, di dalam perenungan, di dalam keteduhan hati, saudara berkata, Bapa kami yang ada di surga. Saudara ingat Yehezkiel 37 bahwa jangankan kau yang datang menghampirinya, dia terlebih dahulu sungguh-sungguh merancang satu perjanjian yang kekal. Diawali dengan tempat kudusnya ada di tengah-tengah, ada di antaramu, tempat kudusnya ada di dalam kamu, sehingga kau bisa merasakan kekuatan kekuasaannya. Itulah kehadirannya. Tapi apakah kehadirannya itu dia hadir di sini? Tidak. Dia itu bersemayam di terang yang tak terhampiri. Ada yang bisa lihat sesuatu ada di sini? Tidak ada ya. Ya, di terang yang tak terhampiri. Tetapi kekuatan kekuasaannya itu bisa hadir gitu. Itu kekuasaannya bisa hadir itu rohnya sendiri yang hadir. Tapi apakah itu dia? Bukan, dia bersemayam. Tapi one day at the time, satu hari nanti. Itu satu hari nanti dia berjanji, ya, dia berjanji, dan itu perjanjian kekal, tempat kediamanku.
Sekarang saya tanya, tempat kediamannya itu nanti apa, saudara? Hmm? Ini kan kemah Allah. Oke? Kemah Allah ada di tengah-tengah. Ini di tengah-tengah manusia. Di tengah-tengah manusia. Gitu. Ya. Dan ia akan diam bersama-sama dengan mereka. Jadi, ini teman-teman kalau mau lebih lagi tahu ini nih, saya oke, memang harus ya, kita harus tambahin ayat ini ya. Tapi sebelum saya loncat ke situ ya, sebelum saya loncat di situ ya, kita lihat dulu di sini ya. Jadi tempat kediamanku ya ada di antara mereka gitu ya, dan aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Ini sebelum, ini adalah kitab para nabi itu, saudara. Ini kitab para nabi ya. Ini kitab para nabi. Ini kitab para nabi. Ini kitab Taurat atau kitab para nabi? Para nabi. Para nabi, oke. Nah, coba lihat. Aduh, ini ayat-ayat tumpuk-tumpuk sudah jadi. Kita ganti ini aja ya. Aduh, cuman ini murka ini juga. Ya, nantilah kita lihat lagi ya. Nah, teman-teman perhatiin Lukas 16 ayat 16 sampai 17. Oke. Nah. Nih, saudara perhatiin ya. Hukum Taurat. Saya tambah ayat dulu ya. Boleh ya? Roma 10, suka-suka Bapak lah bilang. Ayat. Hukum Taurat dan apa? Apa? Kitab para nabi. Apa dibilang? Kitab para Dibilang? Masih berlaku nggak? berlaku sampai pada zaman Yohanes. Zaman Yohanes sudah lewat belum? Bukan Yohanes Koko ya? Oke, ini Yohanes Pembaptis. Ya, menarik ya. Hanya sampai zaman Yohanes. Sejak waktu itu kerajaan Allah diberitakan. Ini bukan berarti bahwa kitab-kitab ini habis atau selesai. Atau dengan kata lain, perjanjian yang kekal ini itu tidak ada lagi. Tapi apa? Mana tadi? Susah carinya. Tapi, rupanya ada di sini tadi nih. Ya, tapi apa? Tapi dalam Kristus itu digenapi, ya. Kristus adalah kegenapan dari hukum Taurat, ya. Atau teman-teman, saya cari satu ayat lagi. Jadi teman-teman catat ayat-ayat itu. Tahu nggak? Kalau teman-teman catat ayat itu, teman-teman baca itu Roh Kudus tuh rohnya Allah. Dan saudara dan kita semua itu unik. Penyingkapan kebenaran dalam setiap hidup kita masing-masing hanya satu tujuannya, membawa kita kepada kemerdekaan dalam hidup. Nah, kemerdekaan dalam hidup itu artinya apa? Terlepas dari belenggu kehidupan. Setiap kita ini punya belenggu yang beda-beda. Kadarnya, jenisnya, gitu. Nah, ketika saudara baca ayat itu, saudara akan disentuh secara unik oleh Tuhan, gitu. Tetapi satu arahnya, dia akan menuntun kepada apa? Kemerdekaan, gitu. Kemerdekaan. Orang yang merdeka sajalah yang mungkin dapat meraih kemenangan. Saya ulang kata-kata itu. Hanya orang yang merdeka sajalah yang kemudian dapat meraih kemenangan. Karena nggak mungkin orang yang tidak merdeka dapat masuk ke dalam pertandingan. Saudara tahu nggak kalau dalam pertarungan ya, ada binatang-binatang gitu ya yang diaduh gitu ya. Itu kan mereka kan disimpan di kandang dulu. Ya. Mereka tidak sedang merdeka,
Tapi ketika mereka dilepas dari kandang, mereka merdeka. Baru mereka memiliki apa? Satu kesempatan. Dari kesempatan itu namanya pertarungan atau pertandingan. Itu pun adalah satu kesempatan untuk meraih kemenangan. Ada yang kalah nggak kalau ada pertarungan atau pertandingan? Tentu saja iya. Gitu. Jadi ada yang tahan uji dan ada yang terbakar. Jadi mulai ya. Tangkap ya. Ada yang tahan uji dan ada yang terbakar. Ada yang mendapat kemuliaan dan ada yang terbakar gitu. Ya. Tapi dua-duanya sudah dilepaskan dari kandang. Dua-duanya sudah dilepaskan dari belenggu. Dua-duanya sudah merdeka. Dua-duanya sudah membangun di atas apa? Membangun di atas Dasar Yesus Kristus. Luar biasa. TOPBGT. Banget, top banget ya. Wah, hebat sekali itu bisa membaca itu. Ya, semuanya sudah membangun di atas dasar Kristus. Ya, gitu. Jadi itu syarat awal. Kalau di luar itu maka pasti binasa. Binasa artinya ada di bawah murka. Binasa artinya tidak dalam pendamaian dengan Allah gitu. Nah, orang yang kemudian membangun di atas Kristus artinya apa? Allah berdamai dengan dia. Allah berdamai dengan dia melalui korban Kristus. Gitu, ya. Oke, nah. Kristus diutus dan diutus oleh Allah. Jadi yang punya agenda sesungguhnya adalah Allah yang kepadanya kita, Yesus katakan, percaya kepada dia, gitu ya. Kita percaya kepada Allah, yaitu Allah yang merancang satu tujuan akhir, ya, tujuan akhir. Dan tujuan akhir itu, teman-teman, kalau saya baca pertama kali ayat ini tuh ya, saya bilang, wah ini luar biasa, ini susunan ayatnya aja udah luar biasa. Dia datang kepada Abraham dengan cara ini, aku akan memberkati mereka dan membuat mereka banyak. Kan ini cuma janji ini yang ke Abraham. Saudara tahu nggak, pernah nggak Allah berjanji kepada Abraham bahwa engkau akan diam bersama-sama dengan aku? Nggak pernah. Dia cuma bilang, aku akan berkati engkau. Dan kemudian dia bilang, engkau akan bertambah banyak. Gitu. Nggak ada janji, lu akan bersama-sama, nggak ada. Gitu. Ya. Nah, sehingga ini kalau teman-teman lihat ya, di Hezkel ini pemulihan perjanjian, ya. Itu pemulihan perjanjian, ya. Tapi saya ambil yang rangkuman ini aja ya. Itulah yang disebut perjanjian yang kekal. Nah, teman-teman tahu nggak, perjanjian yang kekal ini perjanjian yang kekal loh, perjanjian yang kekal. Tiba-tiba ya muncul bahwa Kristus itulah yang memeteraikan perjanjian yang baru. Oke, kita cari ayat dulu ya. Tadi kita stop di situ ya, teman-teman. Jadi buat deskrip apa argumen atau apa itu usahakan ayatnya di mana ya gitu. Ya, kalau perlu nih ya, kalau perlu bahkan saya sarankan kalau bisa kalau buat deskripsi gitu kalau bisa dari ayat gitu. Dari ayat. Kan ini tebal sekali toh. Tebal. Ya, ini tebal sekali kan. Jadi apa kurang kata atau kalimat? Ambil saja kalimat-kalimat dari situ dan susun dengan rapi kan, benar nggak? Ya, makanya saya senang dengan komentar Ati sama Heldi tadi karena dia ngomongnya hidup kekal itu pasti tidak binasa. Itu langsung masuk di dalam ini, saya langsung ingat ayat. Oh itu benar itu justru ayatnya bilang begitu ya, supaya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal gitu. Oke, itu contoh saja ya, contoh. Ya, tapi saya mau kasih lihat saudara, pokoknya ini harus membuat saudara exciting ya. Kalau saudara tidak exciting dengan ini, wah, masih ada agenda lain dalam hidup saudara. Bukan masih ada agenda lain ya. Saudara belum menemukan agenda utama, gitu. Mungkin saja saudara nggak terlalu, maksudnya nggak punya intention atau
kesengajaan gitu ya untuk punya sesuatu juga enggak, ada juga orang yang enggak gitu-gitu amat gitu ya. Tapi belum menemukan gitu sesuatu yang kemudian menjadi solid gitu ya. Oke. Coba baca Lukas 22 ya, ayat 20. Lukas 22 ayat 20. Demikian juga dibuatnya dengan cawan sesudah makan. Ia berkata, cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku yang ditumpahkan bagi kamu. Amin. Oke, amin. Coba baca 1 Korintus 11 ayat 25. 1 Korintus 11 ayat 25. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan aku akan kamu. Amin. Amin. Akan aku. Oke. Teman-teman akhirnya bisa merambah kemana-mana loh, kita ngomongin ini aja gitu ya. Ini sampai waktu habis juga nggak, tiba-tiba nggak selesai karena kita sedang tenggelam di dalam satu kebenaran tuh saudara. Itu luar biasa. Buat saya luar biasa. Saya berdoa Roh Kudus membuatnya juga luar biasa di dalam batin saudara ya. Jadi ini kalau saya sangat ini dengan ini nih ya. Jadi Allah bilang ya, tempat kudusku di tengah-tengah mereka untuk selama-lamanya. Ya. Makanya kita adalah bait Allah, bait Roh Kudus, dan Roh Kudus itu selama-lamanya berdiam, ya. Ini kenapa pencurahan Roh Kudus itu sangat penting, ya. Yesus bilang gini, banyak yang aku harus katakan kepadamu, tapi kamu belum dapat menanggungnya. Belum dapat menanggungnya. Maksudnya, kamu tidak bisa mengerti. Kamu tidak bisa akhirnya memilih jalan itu. Nggak bisa. Ya, nggak bisa. Kenapa sampai begitu? Ya terbukti bahwa apa? Sekalipun katanya ya perjanjian lama itu mereka baca, itu kata 2 Korintus ya, Paulus bilang begitu, dibaca oleh orang-orang Yahudi ataupun Yunani, tapi mereka tidak mengerti. Kenapa? Karena selubung itu belum diangkat dari hidup dari diri mereka. Kenapa? Karena Kristus belum menyingkapkannya itu kepada mereka. Ya. Jadi ada sesuatu yang memang ada sesuatu ya, saudara ya, ada sesuatu yang memang menjadi rahasia gitu. Memang menjadi rahasia. Wah, itu. Nah, ini kebayang ya. Waktu saya ngomong begitu, saya tidak memilih kata sendiri. Saudara tahu itu kan ada di mana itu? Kolose 1 ya. Kolose 1 ya, kalau nggak salah ya, 21-22 apa 26 sampai 27 tuh, rahasia ya. Dari abad ke abad, turunan ke turunan kan, inilah rahasia. Ya, inilah rahasia katanya kan. Jadi memang rahasia. Rahasia karena apa? Kebayang loh, orang Yahudi bersilat lidah dengan Yesus. Bukan cuma sampai bersilat lidah, sampai dia mau dilempari batu. Ya. Yesus bilang, apakah karena aku berkata aku ini anak Allah sehingga kamu mau melempari aku batu gitu? Atau berkata aku ini Mesias gitu. Ya kan? Bukankah di dalam kitabmu, itu kan di dalam kitab Mazmur, bahwa kepada siapa firman itu disampaikan mereka akan menjadi Allah-Allah, dan aku berkata aku adalah anak Allah. Ya kan? Kenapa? Ya, yang punya mata tidak dapat melihat, yang punya telinga tidak dapat mendengar gitu. Nah, saya selalu ingat ya 2 Korintus 3 ayat 16 itu ya.
Hanya kalau orang berpaling kepada Allah, nah itu berpaling kepada Allah itu artinya apa? Pikirannya tidak tumpul dan pikirannya tidak dibutahkan oleh ilah zaman. Artinya apa? Paulus bilang, hatinya itu, aku berdoa supaya mata hatimu menjadi terang. Supaya mengerti betapa, apa katanya, betapa besarnya, apa katanya, kemuliaan yang ada ya, kemuliaan yang ada di dalam, pengharapan yang ada di dalam kemuliaan ya, di dalam panggilannya. Yang terkandung. Kan ada itu, Efesus 1 ayat 18 kalau nggak salah ya. Ya, 18-19. Ya. Coba baca itu, Pak. Efesus 1 ayat 18, dan supaya ia menjadikan mata hatimu terang agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya, betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus. Nah, ya. Jadi ayat berikutnya 19 itu bilang betapa besar kuasanya. Dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya sesuai dengan kekuatan kuasanya. Jadi orang tidak bisa melihat itu kalau mata hatinya itu nggak dibuat terang. Kalau Kristus tidak singkapkan itu, kalau selubung itu tidak diangkat dari hati mereka, nggak bisa. Tiba-tiba nih kita ini orang asal tidak jelas, ya kan? Bukan suku Israel, bukan orang Yahudi, ceritanya begitu kan? Yang katanya kepada mereka janji itu disampaikan, tapi tiba-tiba, saudara, karena tempat kudusku ada di tengah-tengah kamu. Roh Kudus, saudara. Banyak yang kau tidak dapat tanggung, tapi katanya apa? Kalau Roh Kudus itu dicurahkan, baru kamu dapat tanggungnya. Makanya Petrus tiba-tiba ditransformasi, gitu. Ditransformasi. Tahu nggak? Yesus kan bilang gini, aku diutus hanya untuk umat Israel. Bahkan dia ngomong ke murid-muridnya, kamu pergi kepada umat Israel saja yang terhilang. Tapi ketika Petrus dipenuhi Roh Kudus, dia bilang begini, baru aku tahu sekarang, ya, di Kisah Para Rasul 2, baru aku tahu bahwa Bapa tidak membedakan orang. Tetapi katanya Bapa tidak membedakan orang, tetapi apa katanya ya, kepada barang siapa saja yang taat kepadanya, gitu. Kisah Para Rasul 2 ayat berapa ya, saya lupa ya, 20-an apa 30-an. Nah ya, nah jadi ada sesuatu, ada tabir yang terbuka, saudara, ya, ada rahasia yang tersingkap di situ. Nah, itu bicara mengenai yang dibaca Yuli tadi, saudara, bahwa memang ada nih ya, ini dari tadi ke atas sedikit ya. Nih, ada ya. Saya suka nih, session kita akan gini-gini terus nih, saudara, ya. Ya, nih. Yesus yang berkata, demikian juga dibuatnya dengan cawan itu sudah ia makan. Cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku yang ditumpahkan bagi kamu. Ini diulang, ditulis oleh Paulus ya. Nah, kita lihat kesimpulannya di Ibrani 9. Itulah sebabnya maka perjanjian yang pertama, sudah lihat, perjanjian yang pertama tidak sah tanpa darah. Sebab sesudah Musa memberitahukan semua perintah hukum Taurat kepada seluruh umat, ia mengambil darah mengambil darah anak lembu dan darah domba jantan serta air dan bulu merah dan hisop, lalu memercikkan kitab itu sendiri dan seluruh umat sambil berkata, inilah darah perjanjian yang ditetapkan Allah bagi kamu. Nah, darah perjanjian yang pertama, kita sudah pernah bahas ini ya, bahwa rupanya perjanjian yang pertama itu tidak lebih mulia, ya. Dia memiliki cacat, ya. Dibilang memiliki cacat kan, gitu. Nah, sehingga ada perjanjian yang baru. Tapi perjanjian yang pertama dan perjanjian yang baru ini, kedua-duanya adalah perjanjian dari Allah, yaitu perjanjian yang kekal. Jadi bukan berarti perjanjian yang pertama ditiadakan, tapi disempurnakan. Nah, sama seperti hukum Taurat, teman-teman. Yesus bilang, aku datang tidak untuk meniadakan hukum Taurat, tapi untuk apa?
Di sini ada nggak tadi? Menggenapi. Menggenapinya, betul ya. Ini ya, nih. Kristus adalah kegenapan dari hukum Taurat. Jadi perhatikan katanya, Kristus adalah kegenapan dari hukum Taurat. Sehingga kebenaran tiap-tiap orang, sehingga kebenaran diperoleh tiap-tiap orang yang percaya. Ingat nggak ayat selanjutnya ini, saudara, yang jelasin itu kemarin? Ingat nggak? Masih ingat nggak? Galatia 4 ayat 4 sampai 6. Nah, ya, ingat ya ayat ini kemarin ya. Nih, ini sama ini. Tetapi setelah genap waktunya, Allah mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan dan takluk kepada hukum Taurat. Dia menggenapi hukum Taurat sehingga kebenaran diperoleh tiap-tiap orang yang percaya. Ya. Jadi ia diutus itu untuk menebus mereka yang takluk kepada hukum Taurat. Yang takluk kepada hukum Taurat. Ada yang tahu artinya ini? Mereka yang takluk kepada hukum Taurat. Roma 8 ayat 3. Ya. Apa katanya? Hukum Taurat itu tidak berdaya terhadap daging. Hal itu memang tidak mungkin baginya. Artinya memang takluk pada hukum itu. Ya, tapi apa? Tapi dia diutus oleh Allah sendiri untuk takluk kepada hukum itu. Oh, boleh baca ayat itu. Ini menjelaskan ini. Silakan. Sebab apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat karena tak berdaya oleh daging, telah dilakukan oleh Allah dengan jalan mengutus anaknya sendiri dalam daging, yang serupa dengan daging yang dikuasai dosa karena dosa, ia telah menjatuhkan hukuman atas dosa di dalam daging. Di dalam daging. Ya. Jadi itu penjelasan dari ayat ini loh, teman-teman ya. Bisa tangkap ya. Ya, jadi nih Yesus sendiri ditaklukkan kepada hukum Taurat. Karena Allah sendiri mengutus anaknya, kalau di situ lebih jelas, mengutus ke dalam daging gitu. Supaya kita yang ini, mereka yang takluk kepada hukum Taurat, artinya apa? Mereka ini apa, saudara? Kedagingan itu, ya kan? Itu selesai loh, saudara. Saudara lihat di sini ya, ini kata kuncinya. Supaya kita, ayo baca. Supaya kita diterima menjadi anak. Anak diterima menjadi anak, saudara. Ini yang disebut di Wahyu 21 ayat 7. Bukan lagi mereka akan menjadi umatnya dan ia akan menjadi Allah, tapi apa? Aku akan menjadi Allahnya dan ia akan menjadi anakku. Ada yang menarik ya? Kenapa bisa begitu? Kenapa bisa, saudara? Karena mana tadi? Nah, karena kenapa? Kalau kamu anak, maka Allah menyuruh roh anaknya ke dalam hatimu, berseru, Bapa kami yang di surga. Oke? Nah ya, jadi ini yang menarik, saudara ya, bahwa sesungguhnya Allah itu yang sangat rindu untuk berdiam bersama-sama dengan umatnya. Dan dengan perjanjian yang baru, ya, dengan perjanjian yang baru itu adalah simbol dan materai gitu ya, salah ini. Makanya kata simbol itu saya jadi setengah. Itu adalah materai. Ya, materai itu adalah materai oleh darah Kristus menjadi perjanjian yang baru. Sehingga kita dapat dimeterai dengan Roh Kudus.
Kenapa kita bisa dimeterai Roh Kudus? Karena Allah sudah berdamai dengan hidup kita. Gitu, melalui anaknya yang diutus, melalui pengorbanan Kristus. Ya, kita berdamai. Sehingga Allah hadir. Allah hadir. Kekuasaannya itu hadir. Itu yang namanya energi ilahi itu ada di dalam kita. Tapi esensi ilahi itu adalah kediamannya di terang yang tak terhampiri. Ya, dia bersemayam di terang yang tak terhampiri. Ya, oke, kita kembali ke sini. Ya, jadi Allah itu di mana kalau kita bicara? Ya, coba lihat ya, Wahyu 4:1-2 dan Wahyu 5 ayat 1. Kemudian daripada itu, Yohanes, aku melihat, ya, Yohanes melihat sesungguhnya sebuah pintu terbuka di surga, ya. Dan suara yang dahulu telah ku dengar berkata kepadaku seperti bunyi sangkakala. Nah, itu sudah dia pernah dengar kan di pesan kepada 7 jemaat. Nah, ini yang kedua, nih saudara. Naiklah kemari, aku akan menunjukkan kepadamu apa yang harus terjadi sesudah ini. Apa yang harus terjadi? Jadi apa yang harus terjadi? Kata apa yang harus terjadi itu bicara mengenai apa, saudara? Kesudahan. Kesudahan dunia ini. Nah, kesudahan dunia ini. Kesudahan dunia ini ada dua kan? Bagaimana orang-orang pilihan Allah itu masuk ke dalam kemuliaan. Yang kedua adalah bagaimana orang-orang fasik, ya, yang menyembah binatang dan patungnya itu masuk ke dalam kehinaan yang kekal. Itu mengenai kesudahan segala sesuatu, dan itu dituliskan di dalam gulungan kitab ini. Di dalam gulungan kitab ini. Nah, ayat 2 di sini ya. Segera aku dikuasai roh dan lihatlah sebuah tahta di surga. Ya, tahta di surga. Ya, dan di tahta itu duduk seseorang, ya, duduk seorang. Saudara lihat yang pakai huruf besar. Yohanes sampai tidak berani berkata siapa itu, ya. Nah, ini salah satu ya yang kita bisa lihat, saudara, ya, bahwa dia itu bersemayam di terang yang tak terhampiri, ya. Ayat 1 pasal 5, maka aku melihat di tangan kanan dia yang duduk di tahta itu, sama kan, di tahta di surga, sebuah gulungan kitab. Makanya saudara, di Wahyu 1 ayat 1, ya, itu bilang begini kan, inilah wahyu Yesus Kristus yang dikaruniakan oleh Allah kepadanya. Jadi wahyu itu adalah gulungan kitab yang ada di tangan kanan dia yang ada duduk di atas tahta, ya, Allah Bapa, ya. Dialah yang mengaruniakan wahyu itu kepada Yesus Kristus. Oke? Nah, yang ditulis di sebelah dalam dan sebelah luarnya dimeterai dengan 7 meterai. Oke. Di situ selesai ya. Jadi ada Allah yang memiliki perjanjian yang kekal ini, dan perjanjian yang kekal ini itu adalah bicara mengenai apa, saudara? Ini loh, ya. Kita akan lanjutkan, tapi ini tangkap dulu ya. Mereka akan menjadi umatnya dan ia akan menjadi Allah mereka, ya. Bahkan di sini dikatakan apa? Setelah perjanjian yang baru, ya, yang baru, yaitu ketika Kristus memperdamaikan dirinya, memperdamaikan Allah dengan dunia ini, maka apa, saudara? Maka Allah mencurahkan rohnya itu untuk berdiam di dalam apa? Di dalam tempat yang sudah damai itu. Memberikan tempat kudusku di tengah-tengah mereka untuk selama-lamanya, ya. Sehingga apa katanya tadi? Berseru ya Aba ya Bapak. Ya, berseru ya Aba ya Bapa, yaitu apa? Kita itu diterima menjadi anak. Kata-kata ini penting sekali, ya. Kenapa itu penting sekali? Karena kaitannya dengan ini loh, ya. Nih,
Barang siapa menang, ia akan memperoleh semuanya ini. Dan aku akan menjadi Allahnya dan ia akan menjadi anakku. Saudara ingat kan dua ciri orang yang masuk ke dalam Yerusalem baru kan? Yang pertama apa? Milik Kristus dan anak-anak Allah. Oke, ada dua langsung ya. Jadi pertama dia adalah milik Kristus yang diberikan Bapa kepada Kristus. Gitu. Dia adalah umat kepunyaan Allah yang kemudian diberikan kepada Kristus. Dia jadi milik Kristus. Orang yang menjadi milik Kristus, roh Kristus ada di dalam dia. Amin. Nah, roh Kristus yang ada di dalam dia, roh anaknya. Nah, dia roh anaknya. Kalau dia kalau kita menjadi anak, maka dia akan menyuruh roh anaknya itu untuk berdiam di dalam kita. Kita menjadi anak-anak Allah. Nah, anak-anak Allah adalah ahli waris. Setiap orang yang menjadi milik Kristus itulah ahli waris. Orang yang pulang ke tanah perjanjian itu pasti ahli waris. Pasti ahli waris. Siapa yang yakin punya kafling di surga, di Yerusalem baru? Nah, iya. Kenapa saudara yakin? Kenapa saudara yakin? Karena saudara adalah anak-anak Allah, gitu. Ya, anak itu adalah ahli waris, gitu. Pak, sudah pasti ke Yerusalem baru nggak kalau saya ahli waris? Jawabannya, kalau saya adalah ahli waris, udah pasti belum saya sampai ke Yerusalem baru? Kalau saudara pasti sampai kalau saya tidak keluar dari ajaran Kristus. Pasti sampai. Ya, kaitannya dengan anak apa nih, Pak? Apakah setiap anak-anak Allah akan sampai ke Yerusalem baru? Karena setiap anak kan ahli waris. Apakah setiap anak-anak Allah akan sampai ke Yerusalem baru? Oke, ini pertanyaan terakhir. Yang akhir balik saja. Aduh, udah dijawab, Pak. Jadi harus akhir balik. Anak-anak Allah itu sekalipun dia adalah sudah ahli waris, tapi harus akhir balik. Kalau tidak, katanya apa? Dia sama seperti seorang hamba. Iya, sama seperti seorang hamba, gitu. Walaupun dia tetap memiliki itu, tapi dia seperti hamba, gitu. Dia adalah seperti seorang hamba, ya, belum akhir balik. Seorang anak, ya. Jadi ahli waris itu pasti anak, tapi setiap anak apakah pasti sampai memiliki tanah perjanjian itu? Tidak, kalau dia tidak akhir balik, ya. Oke. Tadi ada pertanyaan, saya lupa pertanyaan saya tadi. Itu ya. Tadi itu pertanyaan saya itu ya. Tiba-tiba hilang. Oke, ya. Tapi waktunya udah selesai nih, saudara ya, 22.00. Ya, kita sambung hari Kamis ya. Oke, teman-teman, chat-chatnya itu setelah Zoom selesai begini, saya baca chat-chatnya itu. Ya. Saya baca dan pasti setiap pekerjaan ada upah. Jadi kalau Bapa sendiri di surga memberi upah kepada pekerjaan, maka seperti Bapa mengasihi aku juga mengasihi dengan memberi upah. Kan gitu ceritanya ya. Amin. Mari kita tutup dalam doa. Bapa, kami mengucap syukur. Lebih dari segala-galanya, adalah kehadiran-Mu di tengah-tengah kami. Yaitu ketika roh Allah yang menuntun kami, boleh kami tersingkapkan dengan kebenaran-kebenaran, dan itu menuntun kami kepada kemenangan Tuhan di dalam hidup kami. Kemenangan terlepas dari segala sesuatu yang menjadi andalan, yang menjadi pertaruhan di dalam hidup kami, Tuhan. Membebaskan kami sehingga kami sungguh-sungguh mencapai satu perhentian
mencapai satu perhentian di dalam Engkau, yaitu pengharapan untuk selalu merindukan, mengharapkan, menanti-nantikan kedatangan Kristus, sehingga Kristus yang akan menjemput kami untuk pulang ke rumah-Mu, di tempat kediaman-Mu, selama-lamanya bersama dengan Engkau. Malam hari ini, biarlah setiap kebenaran ini, Engkau yang menteraikan, hamba percaya bahwa setiap firman ini tidak akan kembali dengan sia-sia, melainkan akan mengerjakan apa yang Kau kehendaki dan pasti berhasil dalam apa yang Kau suruhkan kepadanya. Di dalam nama Yesus, biarlah itu terjadi di atas kami, setiap kami, Tuhan. Karena kami percaya bahwa di setiap firman itulah yang akan menguduskan hidup kami, membuat kami hidup tak bercacat dan tak bercela, menuntun kami ke jalan di mana jalan yang ditempuh orang, yaitu jalan menuju ke tempat kemuliaan. Terima kasih Bapa, di dalam Kristus Yesus. Saudara yang diberkati, saudara yang percaya bersama dengan saya katakan amin. Amin. Amin.